Yuhu guys, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Ketemu lagi sama aku Tia di Volatilot. Oke, kali ini Tia bakal pick a card reading. Jadi di sini Tia punya 3 pile. Pile 1, pile 1, pile 2, pile 3. Dan temanya hari ini itu bagaimanakah dia melihatku dan bagaimanakah perasaannya padaku. Oke, karena ini PKK trading, fun trading, jadi energinya bisa resonate bisa enggak, dan kadang juga bisa juga terbagi-bagi dan bisa juga terbolak-balik ya. Jadi apapun hasil dari readingan ini, itu Tia harap kalian jangan ambil mentah-mentah aja gitu dan terima dengan saklek gitu. Tapi kalian harus bijak dalam berpikir dan dewasa dalam bertindak. Tapi aku yakin kok yang nonton Vola Tarot itu pasti orang-orang yang cerdas. Oke, balik ke readingan. Jadi ini Tia punya 3 pile, 1, 2, 3. Silahkan dipilih mana pile yang kamu suka, mana pile yang kamu klik dengan card-cardnya di sini. Boleh gunakan intuisi kamu, bisa tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, dan buka manakah yang klik di kamu. Jika kamu butuh waktu lebih, kamu bisa untuk pause videonya. Oke. Yuhu guys, pile 1. Pile 1. Bagaimana dia melihatmu dan bagaimana perasaan dia kepadamu. Ini Arcanum dari Renata Leiher. Apa ya? Cara bacanya gimana? Dia nggak bisa Renata Leiher atau Renata Lechner, Renata Lechner ya seperti itu. Oke, di pile 1 ada apa aja? Ada 6 pedang, ada Knight of Wands, lalu ada Four of Cups, ada The Empress, ada Ace of Pentacles, dan ada Knight of Cups. Knight of Cups. Oke, pile 1. Yang milih pile 1, kalau kamu tanya gimana perasaan dia ke kamu, sepertinya dia yang tadinya biasa-biasa aja sama kamu, sekarang ini mulai tertarik sama kamu. Dia mulai perhatian sama kamu, dia mulai care sama kamu. Jadi dia mulai dia mulai menemukan sisi menarik dari kamu gitu. Ya memang belum ke taraf yang naksir berat sih, tapi dia udah perhatian sama kamu lah, dia udah merhatiin kamu gimana kamu gitu. Tapi di sini dia ngerasa kamu itu masih ngarep, masih berat di masa lalu gitu loh. Kamu masih ngarep sama masa lalu gitu, walaupun sebenarnya masa lalu kamu itu sudah move on gitu. Jadi alangkah baiknya bahwa kamu pun juga harus bangkit dan juga harus bisa move on gitu loh. Jangan sedih yang terlarut gitu, bahwa ya ini harus dihadapin gitu. Ini harus dihadapin dan mungkin kedepannya itu akan menjadi lebih baik gitu. Jadi yakin bahwa ke depan akan menjadi lebih baik. Jadi
Kamu akan menemukan orang baru, kamu akan menemukan kebahagiaan baru, sesuatu yang bersemangat. Jadi yakin bahwa masa lalu, jadikan pelajaran saja. Dan menjadikan masa lalu itu kan pasti ada alasannya. Jadi lebih baik menengok ke depan, jadi jalan ke depan. Oke, balik lagi. Kalau dan di sini aku ngerasanya bahwa di sini justru kamu yang ragu-ragu gitu loh. Kamu yang ragu-ragu sebenarnya, kamu yang nggak pede gitu. Kamu yang ragu-ragu, kamu yang nggak pede bahwa kok ada sih orang yang suka sama aku, kok ada sih orang yang naksir aku gitu. Kamu merasa nggak pede dengan diri kamu, kamu merasa tidak menarik gitu. Padahal banyak orang-orang yang suka sama kamu gitu, tapi kamu ngerasa nggak pede, terus kamu karena mungkin kamu merasa yang kemarin-kemarin tidak berjalan dengan baik gitu, jadi kamu merasa bahwa hubungan itu harusnya berjalan seperti begini, dan ketika dia suka sama aku harusnya berjalannya seperti ini. Ya nggak bisa seperti itu juga gitu. Jadi ketika kamu menemukan seseorang, ya kamu harus lihat dia juga gitu. Tidak bisa kamu samakan dia dengan seseorang di masa lalu. Aduh, maaf. Jadi kadang memang impian itu tidak sesuai dengan realita, tapi di sini kamu harus berpikir lebih realistis untuk cinta. Kalau kamu nanya, kok dia suka, kenapa dia nggak ngedeketin aku? Ya mungkin dia lagi nunggu sinyal-sinyal positif dari kamu bahwa gue udah move on loh gitu. Ya mungkin dia juga lagi ngeyakinin dirinya dia sendiri gitu loh, bahwa dia siap nggak ya buat komitmen sama kamu, dia nggak pingin ngelukain kamu, ngebuat kamu jatuh lagi. Dia siap nggak ya, dia nanyain dirinya dia sendiri untuk dia siap berkomitmen nggak ya gitu loh. Dan dia juga nunggu kamu, ketika dia merasa bahwa kamu sudah ngasih sinyal yang positif, berarti kamu juga seperti apa yang dia rasakan, mungkin seperti itu ya. Dan kalau aku bilang bahwa kamu akan menemukan kebahagiaan, iya, dan kamu akan akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik ke depannya gitu. Dan jangan sedih gitu, semangat bahwa ke depan itu akan menjadi lebih baik. Dan dia ngerasa bahwa memang kamu adalah orang yang peduli sama pasangan, terus kamu orang yang penyayang, dan kamu ingin membawa hubungan menjadi lebih baik lagi. Dan dia melihat kamu itu sebagai orang yang orang yang mau buat berkorban untuk memperjuangkan suatu hubungan gitu. Tapi dia juga melihat kamu bahwa terkadang itu emosi kamu itu bisa tidak terkendali gitu. Jadi dia lihat kamu sebagai seseorang yang memang care, memang penyayang, memang peduli. Tapi di satu sisi bahwa terkadang emosi kamu itu meluap gitu. Dan itu salah satu jadi pertimbangan dia juga gitu. Dan dia itu nyaman sih, kalau dibilang dia melihat kamu, dia bisa nyaman sama kamu. Dia melihat kamu bahwa aduh, aku kok nyaman banget ya sama dia, aku bisa enak curhat sama dia, aku bisa nyaman ngobrol sama dia gitu. Jadi dia
ngerasa bahwa kamu bisa ngebuat dia menjadi dia apa adanya, menjadi seperti dia gitu. Kamu tidak melihat dia sebagai orang lain. Dan mungkin juga dia itu melihat kamu sebagai seseorang yang potensial sebagai pasangan gitu. Dan jalannya ke depan itu akan menjadi lebih baik gitu. Dan dia merasa kamu tuh pasangan yang cocok buat dia gitu, dia merasa. Dan dia ngerasa bahwa kamu sama dia akan jadi baik gitu, jadi yang cocok, yang sejalan gitu. Dan kalau The Knight of Cup, terkadang itu cobalah melihat dia dan hubungan kalian dengan cara yang berbeda dan lebih positif. Jangan cuek karena apa gitu, karena kamu nggak mau nyesel kan kalau dia itu akhirnya lepas dari kamu gitu. Jangan cuek, pede aja, kamu itu menarik kok, banyak orang yang suka sama kamu. Jangan insecure lah, kamu menarik, kamu berharga, dan banyak yang suka sama kamu. Kemungkinan nantinya pun hubungan kalian itu akan menjadi lebih dekat gitu loh, lebih dekat, dan hubungannya pun akan menuju ke level yang lebih tinggi menurutku. Tapi memang walaupun belum bisa dijadikan satu lambang komitmen yang solid, tapi jika kamu bisa menjaga komunikasi, menjaga ego, itu kemungkinan juga kamu bisa menghindari godaan dari pihak lain, dan komitmen kalian pun bisa lebih kuat. Jadi kendalikan juga emosi kamu yang terkadang meluap, dan cobalah melihat dia dan hubungan kalian dengan lebih positif dan dengan cara yang berbeda. Dan jangan terlalu cuek gitu. Dan pede bahwa kamu itu menarik loh. Kamu itu berharga. Dan yakin bahwa hubungan kalian pun akan menjadi lebih baik, dan akan menjadi lebih dekat dan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi jangan lupa jaga emosi, jaga ego, jaga komunikasi. Oke? Segitu dari Tia, dan semoga bermanfaat. Siap. Yuhu, file 2. Ada kartu apa aja di file 2? Ada The Father, ada Reversal, ada Balance, ada King of Rods, Seven of Rods, dan King of Lightning. Oke, file 2. Kalau kamu bertanya gimana dia ngeliat kamu dan gimana perasaan dia ke kamu, dia ngeliat kamu sebagai sosok yang dominan pastinya. Kamu adalah sosok yang dominan dalam berbagai hal. Sosok yang dominan dalam hubungan ini. Dan juga kamu adalah orang yang emosi, dan kamu kurang sabar. Menurut dia ngerasa kamu seperti itu. Dan juga kamu adalah orang yang
bergantung pada pasangan. Jadi pinginnya nempel terus sama pasangan. Jadi dia ngerasa bahwa kamu yang ngatur, yang menghandle dalam hubungan ini. Dan kalau kamu tanya gimana perasaan dia ke kamu, dia sekarang sedang dalam fase capek, fase lelah. Dia lelah sama sikap kamu, sifat kamu yang ngotot dan keras kepala kamu, apalagi ketika kalian sedang beradu argumen. Nah, keluar itu sifat ngotot kamu dan keras kepala kamu, dan itu yang mudarin perasaan dia ke kamu gitu loh. Dan dia mulai agak berpikir ulang tentang hubungan kalian. Dan kalau berantem itu biasa, namanya juga dua kepala, dua pribadi, dua keinginan, dua argumen, ya biasa berantem itu. Tapi di sini itu kamu sama dia itu cenderung gak mau ngalah gitu. Kalian berdua itu sama-sama kenceng, sama-sama pingin mempertahankan pendapatnya, mempertahankan ego masing-masing, yang enggak jadi gitu loh. Kalau kamu kamu dan dia masih ingin berada dalam circle ini, ya harus sama-sama introspeksi, sama-sama belajar untuk lebih mengendalikan emosi, mengendalikan ego. Karena apa? Mungkin aja masalah pertengkaran yang timbul itu ya karena dari sikap atau perbuatan kalian sendiri gitu loh. Dan kalau ditanya di sini gimana dia kamu, dia yang sudah lelah karena sifat keras kepala kamu, sifat ngototnya kamu, dan sifat tergantungnya kamu sama dia, itu ngebuat dia nggak ada ruang gerak gitu loh, ngebuat dia terbebani secara emosional gitu. Dia merasa terkekang gitu loh. Jadi karena apa? Karena dia nggak bisa bergerak karena kamu itu terlalu posesif, kamu terlalu cemburu. Jadi dia merasa capek sama hubungan ini gitu. Dan kalau kamu memang mau mempertahankannya, ya kalian harus sama-sama duduk untuk introspeksi diri, berbicara, berkomunikasi dengan baik, mengesampingkan ego, dan belajar untuk mendengarkan mau dibawa kemana hubungan ini, akan bagaimana sebaiknya hubungan ini. Dan kamu pun harus mengurangi sikap bergantung kamu pada pasangan, harus mengurangi sikap posesif dan cemburuan kamu yang berlebihan kepada pasangan. Harus belajar, harus banyak-banyak belajar, harus mau belajar. Dan untuk PL2, aku ngerasa bahwa memang kamu dan pasangan harus lebih sabar, lebih berkomunikasi, lebih ngejalin komunikasi dengan baik, lebih mau untuk belajar untuk saling terbuka, untuk saling mendengarkan satu sama lain. Kalau menurut aku sih seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Yuhu, PL3. Ada apa di PL3? Ada
kartu apa aja. Tanggal 3 dari kartu Tarot Rider White Smith. Ada Strength, ada King of Wands, ada Ten of Wands, ada Six of Cups, ada The Magician, dan ada King of Pentacles. Oke, yang 3, kalau kamu tanya gimana perasaan dia ke kamu, dia punya rasa sama kamu, dia punya perasaan suka sama kamu, dia tertarik sama kamu, iya gitu. Entah kadarnya itu rasa sayang, rasa sukanya dia banyak atau sedikit, yang dia tahu bahwa dia itu punya rasa sama kamu, dia tuh suka sama kamu gitu. Tapi di satu sisi dia merasa suka sama kamu, dan di sisi yang lain dia ngerasa bahwa kamu terlalu bergantung sama dia gitu. Kamu terlalu cemburuan gitu. Cemburuan, kamu posesif gitu. Dan menurut dia itu membuat dia sedikit nggak nyaman di situ gitu loh, dengan sikap dan posesif kamu dan cemburuan kamu itu. Dia merasa sedikit terbebani secara emosional di situ gitu. Mungkin juga karena karena di sini mungkin dia lagi ngerjain proyek ya. Mungkin dia lagi ngerjain proyek, yang dia butuh fokus di situ. Mungkin dia juga lagi serius sama pekerjaannya ataupun lagi serius sama studinya gitu. Dan mungkin dia belum nemuin ritme yang pas untuk ngebagi antara kesibukannya dia dengan hubungannya sama kamu gitu. Jadi kalau kamu ditambah kamu yang bergantung, ditambah kamu yang posesif, dan ditambah kamu yang cemburuan, jadi itu ngebuat dia amat sangat tertekan secara emosional di situ gitu. Dan sementara kamu itu masih belum bisa move on dari masa lalu kamu gitu. Kamu masih hidup dalam nostalgia masa lalu kamu gitu. Dan mungkin seseorang dari masa lalu itu datang kembali gitu, dan dia mencoba untuk berhubungan kembali gitu, memulai hubungan lagi gitu. Tapi kamu harus berpikir dengan baik ya, kalau memang kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang dan ada orang di masa lalu kamu yang datang, kamu harus berpikir baik-baik. Kamu jangan terhanyut dengan nostalgia di masa lalu kamu kalau memang kamu ingin keluar dari masa lalu kamu. Kamu harus berpikir baik-baik. Kamu harus bisa berani. Kamu harus jujur, kamu harus tulus, dan harus ngejaga hubungan yang ada ini dengan baik. Karena hubungan kalian ini sebenarnya ini masih dalam taraf-taraf yang awal gitu. Jadi kalau kamu masih belum bisa move on dari masa lalu kamu, ini mempengaruhi hubungan kalian gitu. Dan bisa jadi bahwa masalah yang terjadi di antara hubungan kalian itu, konflik yang ada dalam hubungan kalian itu, ya karena adanya seseorang di masa lalu gitu, yang mungkin datang kembali dan mencoba untuk menjalin hubungan kembali gitu. Jadi bisa jadi itu yang ngebuat dia dia merasa
kamu tidak terlalu peduli sama dia karena kamu masih belum bisa move on di situ gitu. Itu bisa jadi di situ. Dan bisa jadi juga kamu berpikir bahwa dia itu tidak nggak pandai ngekspresiin emosi dia ke kamu, perhatian dia ke kamu gitu, karena mungkin dia orangnya bukan orang yang ekspresif gitu, bukan orang yang ekspresif seperti orang yang kamu temuin di masa lalu gitu loh. Jadi mungkin kamu merasa bahwa dia kok adem ayem aja, dia kok nggak ada gregetnya atau bagaimana gitu, karena mungkin memang dia tuh emang nggak pinter buat ngekspresiin perasaan dia ke kamu, ngekspresiin emosi yang dia rasakan ke kamu. Tapi dia itu perhatian sama kamu gitu loh. Dia itu perhatian sama kamu, dan dia itu berusaha ngebuat kamu merasa aman dan nyaman gitu sama dia. Dia tuh dia tuh orang yang butuh dukungan kamu sebenarnya gitu loh. Dan cobalah kamu untuk lebih ngertiin dia, lebih memahami dia, posisi dia, dan kamu lebih untuk bisa menghandle rasa posesif kamu, rasa cemburu kamu, rasa rasa bergantung kamu ke dia gitu. Kalau memang kamu ingin hubungan kamu dan dia itu untuk mengarah ke level yang lebih tinggi lagi gitu loh. Dan sepertinya memang akan mengarah ke level yang lebih tinggi lagi, tapi jika hubungan kalian ini itu bisa berkembang menjadi hubungan yang dewasa menurut aku. Jadi kalian bisa saling bertukar pikiran dengan santai, kalian bisa mengatasi semua perbedaan kalian. Mungkin yang satu cemburuan, yang satu nggak pingin dikekang, jadi ada komunikasi di antara kalian harus menemukan satu solusi sesuai dengan kesepakatan kalian. Jadi bagaimana seharusnya, bagaimana baiknya, dan memang dibutuhkan sikap yang sabar gitu loh, sabar yang banyak gitu, sabar yang banyak. Kalau kamu sabar, kamu akan bisa ngelewatin semua kondisi apapun yang ada di depan kamu untuk ngedapetin apa yang kamu mau gitu. Jadi jangan gegabah dalam bertindak, jangan gegabah dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Jadi ketika kamu bisa menghandle semua rasa itu, rasa tergantung kamu, rasa posesif kamu, cemburu kamu, kemungkinan hubungan ini akan menuju ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Menurut aku sih seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengkomunikasikan semuanya bareng-bareng, nemuin solusinya gimana baiknya nih, gimana enaknya nih, sesuai dengan kesepakatan kalian seperti apa. Jadi kalau menurut aku itu aja ya. Semoga bermanfaat dan see ya.